gaspol Menteri ESDM. Ini gaspol atau rem-rem? Ini gaspol atau rem-rem? Kalau saya gas rem. Ya kan? Ya ibu bapak saudara-saudara sekalian, mohon berkenan simpan dulu. Setelah itu kita dengar ceramah dulu sekejap saja. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Sahibul Bait, mantan ketua HIPMI yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih senang panggil Bung Bahlil. Ketika selesai dilantik Bapak Prabowo, seluruh yang merasa dirinya dekat dengan Pak Prabowo dan merasa dirinya berhak jadi menteri, siap semua ditelepon. Ya kan? Menunggu telepon. Ternyata yang merasa tidak semua ditelepon. Terbatas yang ditelepon. Lalu diteleponlah mereka yang dianggap layak menemani Pak Prabowo jadi menteri. Salah satu diantaranya Bung Bahlil. Jangan terlalu cepat gembira. Tenang dulu. Nah. Sudah itu, maka dikumpul mereka, dikasih baju tentara. Untuk apa? Saya tidak tahu apa namanya dulu itu. Ya itu yang saya maksudnya. Nah, sudah itu tentu pada saat itu dikasih pelatihan, diisi otaknya, diperbaiki karakternya supaya apa? Sama visi misinya Pak Prabowo. Apakah hebatnya pada saat dia dilatih? Apakah dia berprestasi pada saat dia dilatih di tempat itu? Tentu bukan. Selesai Pak latihan, kau amalkan itu pelatihanmu. Begitu juga Ramadan. Allah tidak semua panggil. Tidak Allah katakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Makanya jangan heran ada orang Islam mengaku beriman tadi tidak puasa. Kenapa? Menunggu telepon tidak ditelepon. Iya, mengaku beriman belum gampang. Tapi yang susah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Nanti Allah tanya, kalau kau beriman kenapa begini caramu menteri? Kalau kau beriman, kenapa orang berjamaah kau tidak datang? Kau enak aja merokok di belakang. Tuh, kau tonje bilang gaspol. Iya toh. Kalau kau beriman, kenapa orang taraweh kau tidak ikut? Iya toh. Iya, bos, dengar dulu. Saya cinta kalian. Kenapa? Saya yakin bapak-bapak ini ikut mewarnai Republik Indonesia. Saya ini kasihan cuma pote-pote di mimbar. Pengaruhnya paling 0,1%. Tapi kalau tuan-tuan sekalian punya pengaruh. Maka kalau saya beritahu yang baik seperti ini, jangan marah. Anggaplah ini bagian kecintaan saya. Ya? Nah, bos, puasa boleh dilakukan selesai Ramadan. Puasa boleh dilakukan selesai Ramadan, namanya Senin Kamis. Kau tidak puasa karena sakit atau musafir, kau boleh ganti. Tapi kalau tidak tarawih kok, bisa kau ganti di bulan Syawal. Kita buat tarawih, gila. Iya toh, maka mudah-mudahan yang belum tarawih nanti tarawih. Nah sudah, dipanggillah kita, Pak Prabowo panggil para menterinya. Untuk apa? Menyatukan visi. Ada tujuannya itu retret. Ada tujuannya. Bukan sekedar orang yang di medsos itu kan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ya kan? Ini habis-habisan anggaran. Ya kan? Nah ada tujuannya. Apa? Menyatukan visi. Tidak bisa jalan pemerintahan Pak Prabowo kalau tidak sama. Menterinya lain maunya, si B lain maunya, maka dikumpul mereka. Begitu juga puasa. Ini pelatihan, retret namanya. Ramadan ini pelatihan. Kalau ada orang rajin sholat Ramadan, tidak spesial bos, memang tampaknya. Kalau ada orang pergi umroh, 24 jam ibadahnya baik, memang situasinya harus begitu. Tapi Ramadan ini, lihat nanti efeknya setelah kau Ramadan. Puasa itu, pengendalian hawa nafsu, pengendalian, kalau definisi pikirnya itu puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Secara sengaja.
Kalau tidak sengaja tetap sah. Kamu, misalnya Pak Menteri kan, pagi-pagi terbiasa sarapan. Habis 1 mangkok coto. Nah bilang ajudan, tapi Pak Menteri, puasa. Astagfirullah. Rezekimu. 1 mangkok itu rezekimu. Siang lagi, lupa lagi, cambuk lagi. Pak Menteri, rezekimu selama kau lupa. Begitu juga kalau Bapak berhubungan badan secara tidak sengaja. Tapi kira-kira Pak Menteri tidak mungkin tidak sengaja. Masa buka baju tidak sengaja? Terlewat. Dia bilang, hilap kau Ustaz. Tidak mungkin. Dihipnotis kah? Ya, tidak mungkin. Nah, kalau sekedar itu saja bos, sekedar itu saja kau tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, binatang juga puasa. Makanya itu Al-Baqarah terlanjutnya agar Allah membedakan kalian dengan binatang. Ada binatang puasa? Ada. 1, ular. Puasa itu. Kapan itu ular puasa? Ketika dia ganti kulit. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi celakanya selesai ganti kulit tetap jadi ular. Iya toh? Ada orang sebelum puasa penipu. Suka cari-cari muka depannya Pak Menteri. Ini yang banyak rusak Pak Menteri itu. Penjilat. Cetongnya. Biasa iya mau bos. Kau sekolah tinggi-tinggi pengusaha. Kau punya anak diangkat martabatmu oleh Allah. Masa depan pejabat kau rendahkan wibawahmu. Biasa iya mau. Teman saja. Itu namanya jabatan. Jangan membuat kau gila. Ada masa jabatanmu itu pasti habis. Presiden saja Pak Jokowi 10 tahun. Mana sekarang? Iya toh. Biasa iya saja bos. Biasa mau kau hidup ini. Ya. Nah sudah. Ada lagi binatang yang puasa. Ada. Apa? Ulat. Itu dia puasa. Coba itu ulat. Kasih daun. Semua dia makan. Serakah. Itu ulat kalau kasih daun dia habisi semua daun. Tapi hebatnya. Ketika dia jadi kepompong. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi yang luar biasa, setelah jadi kepompong dia jadi apa? Jadi kupu-kupu. Kalau puasanya ular, nyanyinya apa? Aku masih seperti yang dulu. Hai Pak Cetong, lagu angkatan 80. Tapi kalau kepompong, apa lagunya? Persahabatan bagai kepompong merubah ular menjadi kupu-kupu. Coba lihat itu kupu-kupu. Itu ulat, semua dia makan. Tapi setelah jadi kupu-kupu, subhanallah, dia selektif. Apa dia makan? Bukan lagi. Tapi apa dia makan? Intisari daripada bunga. Yang paling bagus itu. Tapi apa dia rusak? Tidak. Dia ambil saripati bundanya, tapi dia cabut. Tidak ada ranting yang patah, tidak ada bunga yang rusak, tidak ada dahan yang jatuh. Silakan kau jadi Menteri ESDM, tapi jangan rusak lingkungan. Ya. Oke. Silakan kau dekat dengan Pak Menteri, tapi jangan kau rusak Pak Menteri. Karena kadang-kala kasihan Pak Menteri mau normatif hidupnya, tapi datang kok mas semes. Anu Pak, ini kan kita sama-sama dari HIPMI. Apa ke? Jangan kau rusak, kau bersyukur ada orang HIPMI yang jadi menteri. Jangan kau rusak citra HIPMI-mu hanya karena kepentingan pribadimu. Itu yang disebut dia ambil saripati madu tapi dia tidak rusak itu bunga. Silakan kau dagang, silakan kau ikut pilkada, tapi jangan kau rusak lingkungan, jangan kau rusak mentalnya orang. Mau kau jadi kepala daerah silakan, tapi jangan kau bagi-bagi uang. Lagi nggak menang. Coba, apalagi silakan kau jadi caleg, tapi jangan kau nyogok. Serangan fajar. Nah bilang bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh. Jantung gua kalah-kali agama. Iya kan? Nah, coba lihat. Setelah dia isap itu saripati madu, dia pindah ke bunga lain.
Tapi hebatnya setelah dia pindah, dia tidak rusak yang dia tinggalkan. Tapi apa? Dia bawa kemakmuran bagi yang dia datangi. Itu yang disebut penyerbukan. Artinya apa? Kalian kalau jadi pejabat, jadilah rahmatan lil alamin. Kalian kalau jadi pengusaha, silahkan, tapi jangan kau rusak ekonomi Indonesia. Kalian kalau jadi netizen pengamat, boleh kau tidak senang sama seseorang, tapi tetap cintai Republik Indonesia. Kau boleh tangkap itu orang-orang korupsi Pertamina, tapi jangan kau rusak Pertamina. Kenapa? Itu milik negara. Itu yang disebut menjadi rahmatan lil alamin. Inilah makna dari hadis Nabi, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Biar kau hitam jidatmu, Senin Kamis kau puasa, 3 kali kau tadarus hatam Quran Ramadan, tapi tidak ada orang suka kau. Itu bukan orang mulia di hadapan Allah. Orang mulia di hadapan Allah, orang yang paling banyak manfaatnya. Meskipun barangkali lupa taraweh, tapi semua yang pulang ini dapat amplop. Tapi jangan tongkas negara, kan banyak jualnya. Iya toh. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut karena berderma. Tidak ada, Pak. Saya mewakili aspirasimu semua. Ya kan? Nah, sudah. Maka dikumpul kita itu, Pak Menteri, dikumpul menyatukan visi misi. Nah, visi misi puasa ini ada. Bukan sekedar menahan makan, minum, dan hubungan badan. Tapi apa? La'allakum tattaqun. Agar kau menjadi orang takwa. Allah tidak mengatakan kau pasti bertakwa. Agar itu ada 2 peluang. 1 bertakwa, 2 gagal. Makanya sebut agar. Allah tidak mengatakan pasti kau bertakwa. Tidak seperti ketika Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku pasti saya kabulkan. Tapi puasa Allah katakan agar kamu bertakwa. Nah sekarang berapa hari makin puasa Pak Andi? 19. Cindi pilek? Cindi pi. Sudah 19. Berarti lewat mistengah. Pares samai visi misi tak Ramadan sudah sampai atau tidak? 18. Ya jam kiri 18 19 sama. Itu lah ibu suka kita tunggu salah. Hari puasa aja di markup. Apalagi yang lain. Jadi gini ya. Nah, takwa. Apa itu takwa? Mari kita periksa. Sudah 18 kita puasa. Mari kita periksa. Sudah ada hasil enggak? Mestinya sudah harus ada hasil minimal 50%. 1. Takwa itu menurut bahasa Arab, takwa itu takut. Artinya takut. Ingat, takut kepada hamba, sesama makhluk beda dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada sesama hamba, takut sama makhluk, kita jauhi. Bapak takut sama polisi, jangan terlalu jauh. Jangan juga terlalu dekat. Ya? Ya kan? Nah, Bapak takut sama ular, jauhi ular. Ya kan? Tapi kalau takut kepada Allah, beda. Dekati Allah. Dekati. Nah, inilah Ramadan saatnya mendekatkan diri kepada Allah. Caranya, silakan ambil porsi masing-masing. Anda yang bisa ngaji, silakan ngaji. Anda yang bisa kuat tahajud, silakan tahajud. Anda yang bisa zikir, silakan zikir. Ambil semua bagian-bagian. Itu yang disebut dalam Al-Quran, pastabikul khairat. Nah, sudah. Itu kalau definisi, kan kalau kita dulu waktu tak sekolah kan, kalau kita mengajar pengertian, selalu ada definisi etimologi dan definisi terminologi. Ya kan, masih ingat dulu kan? Nah, etimologi itu adalah menurut kata, akar katanya. Takwa menurut akar katanya, menurut Imam Bushairi terdiri dari 4 kata. Apa itu? 1, ta, kaf, waw, ya, takwa. Mari kita simak satu-satu. Sampai jam berapa ini Pak Menteri? Mainkan. Oh mainkan. Oke ya. Oke mainkan. Oke. Mari kita lihat. Apa itu takwa? Pertama huruf ta. Apa itu? Tawadu. Lawan dari sombong. Lawan dari angkuh.
lawan dari Borro. Ya. Nah sekarang kita lihat contoh kehebatnya itu puasa. Coba lihat orang kuat apa namanya itu yang angkat barbel. Wah bagus sekali badannya. Begitu jam 11 mulai loyo. Ya kan? Itu baru jam 11. Jam 13 makin loyo. Nggak tahan dia, tunggu azan maghrib, dia piasan sendiri. Itu baru berapa jam kau tidak makan. Kau sombong di hadapan Allah. Ayo. Apa itu sombong pakaian mewah? Oh salah bos. Sombong itu pakai barang mahal? Belum tentu. Saya bilang kalau anda yang kaya, pakai itu yang kau punya. Pakai. Tidak semua orang kasih. Ibu-ibu yang punya emas, pakai itu emasmu. Pakai berlianmu. Namanya perhiasan. Pakai. Apa itu sombong Ustaz? Sombong itu dua karakternya. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, menolak kebenaran. Itu sombong. Jadi kalau pakai LV boleh, silakan. Gak apa-apa. Ya, nanti kapan dia sombong Pak Menteri? Misal Pak Menteri pakai LV, ya wajar lah, banyak uangnya. Iya toh? Lalu kapan dia sombong? Ketika dia hina orang. Saat, kau tahu ini LV? Ini 20 juta ini. Nggak bisa kau pakai. Itu baru sombong. Itu baru sombong. Ya, kalau dia pakai LV, saat kau tahu ini LV? Iya saya tahu. Kau mau pakai? Silakan kau ambil. Iya, nggak dilarang. Ya, silakan pakai. Kapan? Bapak-bapak pakai baju krokodil, cap buaya. Yang katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Dia kepalanya menghadap buaya darat. Iya kan? Kapan sombong? Ketika kau saat ini krokodil di Singapura ini. Nggak bisa kau beli kau. Itu baru sombong. Nganggap remeh orang lain. Itu Abu Lahab. Dia tahu Nabi orang baik. Dia tahu apa yang disampaikan Nabi benar. Tapi dia tidak mau terima. Kenapa? Karena dia bilang apa? Muhammad anak baru kemarin. Bani Hasim. Suku saya lebih tinggi. Abu Lahab bilang, kenapa kemanakanku? Saya lalu om nak angkat. Dia sombong. Kenapa? Dia menolak kebenaran. Nganggap remeh orang lain. Jadi selama bapak pakai barang mahal tidak menolak orang lain, silakan. Tidak meremehkan orang lain. Yang penting kamu mampu. Mau kau pakai, tapi kau curi uang negara, bukan cuma sombong, kau perampok. So, apa yang menyebabkan orang datangnya sombong kata Nabi? Satu, tambahnya jabatan. Yang tadinya dari Papua. Yang kau lihat Pak Menteri. Saya Pak Menteri di mimbar ini saya mengaku Bapak orang hebat. Iya Pak. Terlepas dari kontroversi, orang dengki, orang jago Pak. Bisa jadi menteri. Nggak diperhitungkan dulu, tapi bisa jadi menteri. Lebih dari 10 tahun. Terlepas ada kontroversi, masing-masing semua orang mau. Ketua Golkar pula. Tapi jangan membuat kau sombong. Kenapa? Ada batasnya. Iya kan? Kau menjadi menteri ada batasnya. Tergantung presiden. Kalau presiden sudah tidak senang, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Iya toh. Kau jadi menteri, tiba-tiba di reshuffle, masih mau pakai lambang menteri, lewat di pasar, nah bilang astagfirullah sakit. Apa yang kita mau sombongkan? Yang kedua, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu. Termasuk ustadz. Peluang punya sombong, iya. Ada ustadz sombong, ada. Banyak. Ciri-cirinya, tidak mau menerima perbedaan. Apa yang mau disombongkan? Seperti saya ini penceramah. Mau sombong? Enggak. Jangan. Kenapa? Saya bisa jago ceramah karena ada penontonku. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api. Tidak ada penonton. Lewat Pak Menteri, belem-belem. Iya kan? Apa yang kita mau sombongkan? Ada orang merasa ahli dibilang kedokteran. Jangan kau sombong. Kau tidak ahli dibilang komputer. Kau ahli dibilang komputer, belum tentu kau bisa tambal ban.
Kenapa Allah tidak kasih semua orang ditabatasi? Supaya apa? Supaya kau punya ketergantungan sama orang lain. Kenapa punya ketergantungan? Kata Umar Rama, roda kehidupan berjalan. Ya, jadi jangan sombong. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, bertambahnya kekayaan. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat tambang. Pembebasan lahan, dapat tanahnya, ya ada batu bara di dalamnya. Ya kan? Tiba-tiba kaya. Jangan kau sombong. Allah marah, banyak duitmu, tapi nak kasih ku penyakit, Allah ndak ada bisa kau makan. Ada orang begitu, ada. Miliaran uangnya, tapi dilarang makan nasi. Ini nasi terlalu banyak karbonnya, banyak gulanya. Jangan makan nasi, Pak. Jadi apa aja bisa saya makan, Dok? Ubi rebus. Jangan makan daging. Jangan makan ikan. Jangan makan garam. Jangan makan gula. Ada bisa dia makan. Apalagi cukup dari situ, tidak. Dia bilang, tolong kalau siang, bapak-bapak kalau pagi karena bapak tidak pernah kena matahari, bapak jalan-jalan di kompleks, jangan pakai baju supaya kena matahari badannya, pakai celana pendek ya, supaya kena juga itu. Jangan pakai sendal, jangan pakai peci, jalanlah dia di kompleks, tidak pakai baju, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, yang keempat, bertambah sebab datangnya sombong, yaitu bertambahnya popularitas. Makin terkenal. Jangan sombong, semua ini ada batasnya. Ya, ada manusia, Pak, semua dimiliki ini 4. Dialah pejabat tinggi, raja, cakep, terkenal, bahkan elektabilitasnya paling tinggi sedunia. Namanya Firaun. Paling tinggi elektabilitasnya itu. Biar non-muslim kenal juga, biar orang Amerika kenal juga, cuma namanya Ramses II. Iya kan? Tapi karena dia sombong, Allah ponis dia haram masuk surga. Kalau kita, bos, masih 50-50. Bisa masuk surga, bisa juga masuk neraka. Firaun sudah diponis, tidak boleh dia masuk surga. Kalau kita masih ada harapan. Apa cukup sampai di situ keinginan Firaun? Tidak. Allah hinakan Firaun. Sampai detik ini tidak ada satupun orang HIPMI mau kasih nama anaknya Firaun. Padahal terkenal. Jangankan kasih nama, dituduh kok saja Firaun, marah sama kau. Iya kan? Orang yang berpuasa berhasil, makin tinggi jabatannya, makin tinggi ilmunya, makin populer, makin kaya, dia makin tawadu. Berhasil puasamu. Yang kedua, qanaah. Apa itu? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Coba lihat kalau mau puasa, buka. Rasanya semua makanan mau dihantam. Ya tahu kalau mau buka, jalan kote, palu butung. Enggak tahu saya kue-kue Jakarta. Rasanya pokoknya semua mau diambil, Pak. Tapi begitu masuk kurma 3, 1 teguk air zam-zam, hambar semua rasanya yang ada di depan kita. Sebelum buka itulah nafsu, setelah buka itulah kebutuhan. Saudaraku, berapa banyak orang dipermalukan dan dihina sehina-hinanya di dunia karena tidak punya kepuasan. Saya kalau lihat orang kaya, pejabat, masih korup, saya bilang, apa lagi itu? Kau punya ajudan, tidak pernah ada orang disakiti. Musuhnya pun hormat sama beliau. Akhlaknya baik, ibadahnya sampai bengkak betisnya kalau sholat sunnah. Tapi apa dia pernah merasa miskin? Tidak. Padahal pernah suatu ketika 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Husain pucat gara-gara cucunya tidak makan. Itu Nabi, bos, Nabi. Lalu kenapa kita banyak utang? Kenapa kita banyak proposal kiri kanan sampai hilang kita punya harga diri? Karena kau tidak merasa syukur dan puas dengan apa yang kamu miliki. Tidak mungkin Allah ciptakan seorang hamba manusia tanpa Allah sertakan rezeki dengannya. Begini, supaya gampang dipaham. Allah kasih kita rezeki 7. Supaya enak, gaya hidupmu 6. Masih ada sepingmu 1. Tapi yang jadi masalah, Allah kasih kau 10, gaya hidupmu 15. Akhirnya pinjol. Ya baik kalau kau sendiri berutang, tapi kau datang kasih susah Pak Menteri. Minta apa kek Pak, di situ bisa penunjukan langsung apa kek apa.
engkau merusak. Ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki, pasti kaya. Yang ketiga, wow. Apa itu? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal subhat. Apa itu subhat? Bahasa politiknya main dua kaki. Abu-abu. Tidak jelas warnanya. Ini biasanya banyak kalau pilkada. Ya, main dua kaki. Subhat namanya kalau bahasa agamanya. Kalau kita berhasil puasa, jangankan yang subhat, ya, yang halal saja mampu kita tahan. Contoh, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Siang bukan haram, tahan. Buka pi. Istri di rumah halal atau haram? Halal. Jam 12 siang? Tahan. Buka pi. Boleh kau pakai buka puasa. Boleh. Tapi kalau kira-kira 30 tahun maka sama bos. Tenamo. Dicoli-coli ya. Kan ada yang tanya saya Pak Menteri. Dia bilang, akhir-akhir ini saya Ustadz ini saya sudah kurang semangat sama istri. Dia bilang, apa doanya Ustadz? Saya bilang, tidak perlu baca doa, tergantung lawan tanding. Dia bilang, Ustadz, ada lagi yang tanya saya Pak Menteri. Ustadz, apakah doanya itu supaya berani hadapi istri? Saya bilang, kalau ada doanya itu saya tidak kasih, kok saya nggak malu. Kan? Ayo. Air putih, nasi, kalau kita orang puasa, kita tunggu. Boleh enggak pejabat glamor hidupnya, hedon, pamer-pamer. Tunggu sampai rakyat sejahtera. Boleh enggak pengusaha? Tunggu sampai pegawai-pegawaimu makmur. Itu orang berhasil puasa, mampu mengendalikan dirinya. Pengendalian hawa nafsu namanya. Dan yang keempat, ya yakin. Ini kunci segala-galanya. Yakin bahwa Allah melihat dan Allah mengetahui. KPK boleh kita permainkan. Barangkali karena kekuasaan dekat sama kita, kita bisa atur. Polisi boleh, barangkali jaksa bisa barangkali kita atur. Tapi ketahui Allah Maha tahu. CCTV boleh dimatikan, boleh dihancurkan. Tapi malaikat tidak mungkin bisa kosogo. Kau pegang tangan sekretarismu dalam kamar, barangkali tidak ada lihat kau. Tapi na close up ko malaikat. Para saudara sekalian, puasa sesungguhnya yakin apapun dia lakukan, dimanapun dia berada, Allah tahu. Maka orang seperti ini yang disebut oleh waskat, bukan pengawasan melekat, tapi pengawasan malaikat. Kalau ini dia mampu pegang, maka apapun dan bagaimanapun kondisi yang dia miliki, kehebatan yang dimiliki, pangkat jabatan yang dimiliki, pasti orientasinya kemaslahatan umat. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau sudah terjadi maka Allah kasih apresiasi, la'allakum tattaqun, kau bertakwa, yaja'allahu mahraja. Saya kasih kau jalan keluar dengan segala kesusahanmu, saya bukakan kau pintu rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Rasanya ingin berlama-lama, tapi kita harus tahu Pak Menteri juga tentu terbatas waktunya. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas undangannya. Sebagai motivasi buat anak-anak HIPMI. Saudara-saudara tahu enggak, golongan pertama orang masuk Islam itu pengusaha muda. Oh, Masya Allah. Iya, pengusaha muda yang sekarang kalau di Indonesia HIPMI. Penghuni surga, penghuni ya, surga. penghuni surga. Yang penting jangan kau pelit. Ya kan? Coba. Abu Bakar Siddiq, orang kaya. Utsman bin Affan, orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Siti Khadijah, 2/3 barang mewah di Mekah miliknya Khadijah waktu itu. Orang-orang kaya. Allah tidak memusuhi orang kaya. Bahkan orang kaya bendaharanya Allah di dunia. Anak-anak muda seperti ini, Masya Allah, kalau orang tua kaya wajar. Tapi kalau anak muda dia jadi kaya dan dia dermawan, insya Allah makmur negara kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian yang hadir anggota HIPMI ini, Allah melimpahkan rezekinya.
Saya sebenarnya ini agak berat ceramah. Hari ini saya sudah ceramah ketiga. Biar 4 tidak masalah. Cuma ini Pak Kapolresta menyiksa saya. Dia kasih makan saya dulu tadi, baru dikasih ceramah. Wah, ini penuh sekali nih. Allahu Akbar. Berat saya ceramah ini Pak. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat kita yang hadir di tempat ini, yang kita hormati Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura, yang kita hormati Bapak Wakli Kota Pontianak, yang kita hormati Bapak Kapolresta Kota Pontianak, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kenapa kita bisa sekarang tarwih dan dengar tabligh akbar? Ada yang tahu sebabnya? Saya kasih hadiah uang merah. Siapa? Karena program safari Sakura. Ini berkah, tidak sama uangnya Kapolres. Tapi itu juga uang dari Kapolres. Ya, katanya karena ada dakwah Sakura. Tidak betul. Tapi saya hargai, saya kasih. Dan itu uang Pak, selama Bapak tidak belanja, insya Allah selalu ada uangnya Bapak. Ya, kita bisa dengar tabligh akbar, bisa taraweh, bisa iktikaf, karena kita aman. Mana bisa kita ceramah kalau tidak aman? Allahu Akbar. Coba lihat di Timur Tengah. Saudara kita di Gaza tidak bisa lagi taraweh dengan tenang. Makan pun susah. Lihat itu di medsos, kasihan. Mereka kadang berkelahi hanya untuk dapat air. Lihat di Syria. Syria itu disebut dalam Quran namanya Syam. Sampai sekarang masih ribut. Terakhir di Iran. Ya, ribut. Kita alhamdulillah tenang. Padahal mereka sukunya hanya Arab. Tidak bisa damai sampai sekarang. Saling mencurigai. Kuwait curiga sama Iran. Qatar curiga sama Dubai. Padahal mereka satu bangsa Pak, Arab. Kita di Pontianak ada Dayak, ada Cina, ada Melayu, ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar, ada Padang. Alhamdulillah kita rukun. Ini yang saya istilahkan Indonesia ini nikmat aman. Aman Pak. Dengan aman ini kita bisa dagang. Dengan aman ini kita bisa taraweh. Dengan aman ini kita bisa berkeluarga cari nafkah. Kalau sudah tidak aman, biar banyak duitmu, tidak bisa lagi Pak. Maka kita jaga keamanan ini. Kita berterima kasih karena ada namanya Sakura. Apa itu? Safari Kantipmas Ustadz di bulan Ramadan. Jago ini polisi ini. Jago Pak. Alhamdulillah. Kita dengan polisi ini kan seperti lagu Benci Tapi Rindu. Kau benci polisi seperti rumah tangga Pak Jenderal. Ada kan rumah tangga itu bertengkar aja suami istri. Bertengkar, hamil lagi. Nah, beginilah kita sama polisi. Selalu kau musuhi polisi. Tapi ketika motormu dicuri, siapa kau cari? Polisi. Tanahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Anakmu diperkosa, selingkuh suamimu, kau pasang baleho?
Polisi. Istrimu hilang, siapa kau cari? Jangan kau cari polisi, cari istrimu lah. Iya toh? Polisi. Pun kalau ada polisi, kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat? Bapak sembunyi di tikungan. Ah, kau melanggar. Mana SIM-mu? Ini. Mana STNK? Ini. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang? Lengkap. Ah, kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Pak, ada polisi jahat? Ada. Jangankan polisi, ustadz juga ada jahat. Iya toh? Ada Pak, makanya disebut oknum. Semua profesi ada jahat, tapi yang pasti tidak ada satu kantor mengajarkan stafnya jadi orang jahat. Kenapa ada yang jahat? Itulah setan berhasil mengalahkan. Maka dia harus datang ke masjid, dengar ceramah. Kalau dewan masjid bikin pengajian, tidak spesial. Kenapa? Memang kerjanya. Majelis ulama bikin tabligh akbar, tidak spesial. Kenapa? Memang tugasnya. Dewan masjid di sini, masjid ini bikin tabligh akbar begini, tidak istimewa. Memang kerjanya. Tapi kalau polisi bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Tenang Pak Kapolres, jurusan saya. Karena kalau Bapak yang bicara tidak dipercaya Pak. Iya, kita ini seperti polisi, benci tapi rindu. Maka inilah penting dijaga ini persautuan. Pernah Nabi tanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu bangkrut? Tahu bangkrut? Pilot. Tahu pilot? Bangkrut. Tahu bangkrut? Pilot. Tahu pilot? Sudah sampai subuh dah habis. Bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Kata sahabat, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Mungkin yang tidak haji padahal mampu, dia haji bahkan pergi umroh tiap tahun. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana dia bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa bangkrut? Kata Nabi, betul hablu minallahnya baik, tapi hablu minannasnya rusak. Satu kompleks tidak ada yang senang. Hitam jidatnya berjamaah di masjid, tapi sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkirnya. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara gotnya. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara semua orang diajak bertengkar. Padahal dia rajin berjamaah. Ini orang bangkrut. Nanti dia setor pahalanya. Ya Allah, ini solatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg di Pontianak. Dia fitnah saya. Katanya hasil korupsi itu mobil saya. Gara-gara fitnahnya dia sebar di medsos. Saya kalah padahal saya sudah jual sawah. Allah berfirman, ya sudah, ambil solatnya itu 20 tahun. Ambil solatnya Pak. Sudah habis itu, solat. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama di kantor wali kota. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Dari kepala dinas, saya non job menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat 20 tahun. Habis puasa 20 tahun. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah bertetangga di Pontianak. Dia serobot tanahku. Saya mau lapor teman sama polisi. Gara-gara dia serobot tanah saya diambil got saya 1 meter. Setiap banjir, pasti rumahku kebanjiran. Gara-gara gotku diambil. 20 tahun saya menderita kebanjiran. Ini pelakunya. Allah berfirman, ya sudah, ambil zakatnya.
Habis hajinya masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan kampung, saya tinggalkan tanah kelahiranku gara-gara dia. Kata yang banyak tadi amalnya, Tuhan, bagaimana lagi ini Tuhan? Sudah habis amalku. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah yang bangkrut. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sia-sia Bapak rajin berjamaah kalau suka bermusuhan. Itu berjamaah Pak. Kenapa jamaah hampir diwajibkan? Hampir diwajibkan berjamaah Pak. Kenapa? Karena berjamaah itu nilai kehidupan hablum minan nas. Maksudnya apa Ustaz? Coba lihat. Orang kalau berjamaah sunnah, kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah pakai sikat gigi. Apalagi kalau subuh. Untuk apa sikat gigi Ustaz? Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Apa pesannya? Jangan sampai bau mulutmu ganggu ini sampingmu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang Pak sholat kayak di telinga kita itu. Tidak boleh itu bacaanmu mengganggu sampingmu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tidak sikat gigi, tadi malam kau makan pete. Kau siksa orang. Apalagi kata Nabi, kalau kau pergi sholat berjamaah pakai parfum. Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak. Artinya apa? Jangan sampai bau ketekmu mengganggu orang sampingmu. Itu kerukunan. Ada lagi yang ganggu kita kalau jamaah. Kaki. Bapak pernah dapat? Saya pernah dapat Pak. Saya kasih pindah kakiku, dikasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Sekali saya tidak bisa goyang, dia masih bisa. Selesai salat dia bilang, Ustaz, kenapa injak kaki? Hah, kok ganggu saya? Saya baca Al-Fatihah, kaki kita main di bawah. Saya tanya, kenapa kasih rapat ini? Dia bilang, supaya sap rapat Ustaz. Dek, kalau kamu mau rapat sapmu, bukan ini yang kau kasih rapat, tapi ini. Kalau ini rapat, pasti sap rapat. Kenapa? Tidak ada orang begini Pak. Tapi kalau ini, rapat jari-jarimu, tapi sapmu longgar. Rukulah kau. Iya. Itu semua mengajarkan persatuan. Persatuan Pak. Coba lihat lagi. Nabi pernah naik mimbar. Waktu itu tanggal 1 Syawal. Khutbah Idul Fitri. Nabi naik. Amin. 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 Selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, tiba-tiba mengucapkan amin, ada apa? Nabi menjawab, tadi malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya Muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya Muslim. Lalu Nabi menjawab, ya Allah kabulkan. Artinya, Bapak biar bagus taraweh, bagus witir, hatam 1 kali Quran, tahajud tiap malam, tapi tidak ada orang senang, Bapak bangkrut nanti di akhirat. Itulah maknanya kita bersilaturahmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan itu dicontohkan dalam salat jamaah. Coba lihat salat jamaah Pak. Dari manapun asal Bapak tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Bayangkan kalau di masjid ini pakai bahasa masing-masing. Ayo. Yang jadi imam habaib keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang saudara kita orang Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang saudara kita orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore bene. Datang saudara kita pedagang dari Makassar, dia takbir pakai bahasa Bugis. Punggallahu ta'ala malopo.
Ternyata ada juga penjual nasi Padang dari Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Pak, itu baru 5 Pak, baru 5 suku. Kacau. Maka ketika berjamaah sebenarnya makna moralnya perbedaan harus bersatu ketika kita untuk kebaikan. Coba lihat orang berjamaah. Maka apa itu? Ngedarkan celengan. Wih, sebentar. Nanti dikira saya untuk saya itu, bos. Minta maaf dek, nanti ya. Saya kalau ceramah tidak suka kalau ada edarkan celengan. Nanti viral dibilang honor Ustadz Dasat, patungan jamaah masjid mujahidin. Wibawa Pak. Tenang saja. Nanti kau bawa proposalmu ke wali kota. Lebih praktis itu Pak. Memang Pak Wali? Pak Wali? Masya Allah. Tidak usah ke Pak Jenderal, karena kalau Pak Jenderal urusannya pertahanan negara. Kalau polisi banyak anggarannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini makna kita harus jaga persaudaraan Pak. Nah Bapak Ibu, apa yang merusak persaudaraan? 1, politik, pilkada, pilkades, pilcaleg. Ini sampai sekarang Pak, kita di Indonesia, ini medsos kita masih ada sisa-sisa pilpres, masih ada sisa-sisa pilwali. Mentang-mentang pilwali bukan kita pilih, Allah takdirkan menang, apapun programnya semua jelek. Sudah lewat masanya pilwali, tidak ada lagi sekarang ini 01, 02, 03. Sekarang masyarakat Kota Pontianak. Kemarin ada kepala dinas salah pilih, kalau kau jadi non job, terima takdirmu. Salah dukung. Apa boleh buat? Tidak usah kau menyerang kiri kanan. Lebih baik bapak-bapak pengusaha yang kemarin mendukung, ternyata yang didukung kalah, Pak Wali yang menang, kau datang sama Pak Wali minta maaf. Minta maaf Pak, saya keliru. Saya akan menebus dengan menyokong Bapak. Yang penting ada proyek sedikit. Kita datang saja Pak. Sambungkan silaturahmi. Kata Nabi, umat itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya toh? Anak muda jalan-jalan tengah malam, tahantuk kakinya, dek. Kaki tahantuk. Semua anggota tubuh bereaksi. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Sudah itu mata bekerja, cari. Sudah itu mulut meniup. Apalagi bereaksi, tangan mengusap. Padahal kakinya yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, dek. Rasa kau pergi jalan, Tidak ada Pak. Begitu mestinya kita di Kota Pontianak. Ada yang ganggu polisi, mahasiswanya marah. Jangan kau ganggu Kantipmas. Kalau kau ganggu Kantipmas, kami masyarakat Pontianak kau hadapi. Masyarakat ada yang ganggu, polisi tampil. Jangan kau ganggu masyarakat. Kalau kau ganggu ini, kau bikin lahan, kau bikin kebun melanggar aturan, kau serobot tanahnya rakyat, saya penjara kamu. Itu namanya persatuan. Jangan bersekongkol. Pedagang bersekongkol polisi. Pengusaha bersekongkol polisi. Akhirnya rakyat jadi korban. Kalau rakyat jadi korban dan mengamuk, rata kota kita. Maka itulah makna wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pilcaleg selesai, pilpres selesai, sudah saatnya tidak ada lagi sentimen. 1, politik. Yang kedua, penyebab putus persaudaraan, sangka buruk. Belum apa-apa curiga. Ada kebijaksanaan wali kota, baru sedikit mau dicoba. Apa ini ya? Kasih dulu kesempatan. Perbaikan dikoreksi. Wali kota juga kalau dikoreksi jangan marah. Karena masyarakat koreksi untuk perbaikan sama-sama. Cuma kalau kau koreksi ada aturannya.
Dan itu dicontohkan salat jamaah. Boleh dikoreksi pemimpin, boleh. Boleh dikoreksi kapolda, boleh. Boleh dikoreksi wali kota, boleh. Berjamaah imam. Salah imam, boleh dikoreksi. Mestinya imam ruku, imam pergi sujud. Lalu bapak bilang, demi kesetiaanku pada imam, biar salah saya sujud juga. Itu beleng-beleng namanya itu. Boleh dikoreksi, boleh. Siapa yang koreksi? Coba. Dalam sholat jamaah, struktur kenegaraan seandainya kita negara. Ada imam, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Imam. Di belakang imam, sebelah kanan, ada namanya muballagah. Itu kalau di Masjid Haram, kalau Pak Imam sudah 9 menit, Allahu Akbar. Ada yang teriak, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu muballagah, Pak. Berasal dari kata muballigh. Apa artinya? Yang menyampaikan. Siapa ini muballagah? Anggota DPR. Mesti kalau imam salah, bukan rakyat dulu yang teriak, bukan dulu yang teriak sana, bukan yang sana teriak. Bingung imam, yang mana ku dengar? Maka yang teriak anggota DPR. Sayangnya anggota DPR kita tidak tahu bicara. Ada anggota DPR yang hadir di sini? Ada? Andai saja mau pilih caleg, biar tidak diundang, datang di sini pakai serban, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah terpilih, hilang lagi mereka. Ada begitu di Pontianak? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena wane piro. Akhirnya yang jadi anggota DPR bukan yang peduli sama kamu, yang peduli dengan uangnya. Mau pilpres pilcaleg dulu, kemana-mana saya tabligh akbar. Jangan kau terima uang sogo. Kau tidak akan kaya dengan 300.000. Dan kau tidak akan miskin kalau kau togak 300.000. Tapi apa kau bilang? Ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh. Akanlah itu. Anggota DPR-mu susah cari kerja, dia pergi joget. Teng. Anggota DPR, Pak. Mestinya dia ngomong, tapi diam. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara. Ngomong dong. Kalau anggota DPR tidak ngomong, STM turun ke jalan tombak. Yang repot apa? Polisi. Maka anggota DPR ngomong, Pak. Tapi anggota DPR kita banyak tidak tahu ngomong. Sudah pakai naskah. Sudah pakai masih salah sambutan. Ya. Sudah. Bagaimana caranya ini mubalagh menegur? Mestinya imam ruku, dia pergi sujud. Boleh tegur? Boleh. Tegurnya begini. Salah Pak Imam. Batal sholatmu. Mana kok? Sana kok. Batal. Ada orang sholat. Mestinya imam ruku, dia bilang, Pak Imam salah. Langsung dia bilang samping, tidak boleh kau bicara. Dia bilang, kau juga batal. Langsung dia bilang satu, alhamdulillah untung saya tidak. Batal semua. Itulah kalau anggota DPR tidak tahu ilmu. Hanya karena dia pengusaha tambang tipe C. Hanya karena dia banyak duitnya. Tidak ada sekolahnya, pakai ijazah palsu. Tidak ada urusannya dengan pilpres ini. Maka Bapak Ibu ngomong boleh ditegur. Kalau pejabat kita salah, polisi salah, tentara salah, anggota DPR salah, boleh ditegur. Tapi jangan bakar ban, jangan tutup jalan, jangan kau rugikan orang. Kenapa? Karena orang lain juga punya kepentingan. Itulah disebut Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Boleh menyampaikan pendapat, boleh dilindungi oleh undang-undang. Tapi syaratnya jangan merusak fasilitas umum. Saya Pak, reformasi, saya pernah diancam pistol. Makanya waktu saya jadi ustadz, kan saya bukan, latar belakang saya bukan pesantren Pak. Dulu demonstran saya 98, awal reformasi. Begitu saya muncul jadi ustadz, nah bilang sama temanku, kenapa bisa jadi ustadz itu dasar? Iya Pak, tapi waktu itu saya demo, saya rapi, tidak pernah memaki. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjaga persatuan
Kalau imam salah ditegur, caranya tetap beradab. Subhanallah, maha suci Allah. Tegur. Islam itu loyal terhadap pemerintah. Islam itu setia terhadap pemerintah. Dengan catatan pemerintah yang bersih dan lurus. Kalau dia salah, kita boleh menegurnya. Tapi menegurnya bukan dengan bakar-bakar, apalagi sampai membunuh. Tapi kita menegurnya dengan mengucapkan Subhanallah. Menjaga persatuan. 1, politik. 2, sangka buruk. Pak, Bu, jangankan 1 kabupaten. Jangankan 1 negara, 1 rumah tangga saja tidak mungkin bahagia kalau sangka buruk. Contoh, ini cerita ini, tidak tahu benar atau tidak Pak Jenderal. Ada orang 5 tahun sudah berkeluarga, tidak punya anak. Dia pergi ke dokter kandungan. Ting, ting, ting. Kata dokter, Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia telepon suaminya, Pak, Alhamdulillah. Menurut dokter, saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi tolong Pak ya, jangan cerita. Nanti malu kalau tidak jadi. Baik Bu, rahasia bersama. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu, siapa? PLN Ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti ini lagi suami. Langsung suaminya ada curigai. Datang suaminya, Assalamualaikum. Apa sayang kau? Pembohong memang. Apa lagi? Kenapa itu PLN tahu? Ini kan rahasia berdua. Pasti kau yang kasih bocor. Bukan saya. Kau bohong. Marah suaminya, dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Ada catatannya Pak. Dia bilang suaminya, ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus Pak. Tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus. Begitu juga dalam berdoa, meminta kepada Allah, sangka baik. Kenapa saya berdoa kok tidak dikasih mobil? Sudah 3 tahun saya minta, kok Allah tidak kasih? Allah tahu kalau ada mobilmu tabrakan, kau lupa datang ke masjid. Sangka baik. Saya ajarkan kepada istri saya dalam rumah tangga. Siapa yang berbuat baik, dia dapat pahala. Siapa yang berbuat jahat, dia dapat dosa. Siapa tidak berbuat, tidak dapat apa-apa. Makanya saya dalam hidup saya selalu bahagia sama bini saya. Kalau dia protes Pak Jenderal, kenapa ini Pak Ustadz jalan aja kerjanya, jarang di rumah. Saya tidak marah. Saya peluk-peluk, lalu saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masih juga marah. Saya buka bajuku Pak, baru saya peluk, baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang sudah dia. Masih marah, sekali ku peluk erat-erat, lalu saya menyanyi, insaflah wahai. Enak kan kalau begini. Dalam rumah tangga Pak, kita bermula rukun itu dalam rumah tangga. Begitu juga ibu-ibu, kalau marah suamimu, kau diam saja. Masih marah, kau menyanyi saja. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah. Sambung beda ibu. Menutupi. Samakah aku yang dijual orang, hingga sesukamu kau sakiti. Siapa yang menyanyi? Betharia Sonata. Apa judulnya? Hati yang luka. Pasti orang tua itu Pak. Masih lebih bagus lagu seperti itu Pak. Masih ada nasihat daripada lagu itu. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kanan, kiri kanan. Apa kau dapat? Tak bolak balik. Maka kita jaga keamanan,
Pertama yang bisa merusak Kamtipmas kita itu adalah politik. Yang kedua sakwa sangka. Yang ketiga medsos. Hati-hati Pak medsos. Jangan terlalu cepat percaya medsos. Sekarang ada teknologi AI, Artificial Intelligence. Dia bisa rubah Pak muka-muka saya, suara-suara saya, tapi isinya edit, bohong. Pernah Bapak lihat saya jual obat kuat? Marah saya Pak. Istri saya dulu yang pertama, dia bilang menghina ini. Andai saja jual air Sam-Sam, saya tidak keberatan. Jual tasbih tidak ke... Obat kuat Pak. Saya masih kuat. Bahaya. Terakhir 2 hari yang lalu dia kirim lagi istri saya. Ada itu Habib di daerah Banten, viral di bandara. Ustadz Dasat Latif terkondang di Indonesia, datang mengunjungi Habib. Ternyata itu edit, jangan percaya. Menghina pemerintah hanya karena kalah calon presiden, menghina semua kebijakan dibuat. Hati-hati Pak. Medsos ini kalau Bapak tidak hati-hati bisa berujung dengan pencemaran nama baik atau bisa berujung pada pasal mengancam ketertiban umum. Nanti sudah dipanggil polisi, saya tidak tahu Pak. Kenapa kau sebarkan kalau kau tidak tahu? Jangan menyebarkan konten, jangankan fitnah, jangankan salah, benar saja tidak boleh kau sebarkan kalau mengganggu kemaslahatan. Satu kali, minum dulu minum. Sampai jam berapa ini komandan? Hah? Jam 10? Serius? Betul? Saya pulang. Satu kali Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lari-lari dia ke pasar, ditahan sama Umar. Abu Hurairah, kau mau kemana? Pengumuman penting Umar. Apa? Barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Saya mau sampaikan di pasar. Kata Umar, tunggu dulu, benar dah ini? Akhirnya Abu Hurairah panggil sama Umar, menghadap ke Nabi. Ini dalam dunia jurnalistik namanya check and recheck. Dalam bahasa Quran Al-Hujurat ayat 6, tabayyun, klarifikasi. Kalau dapat berita, benar tidak? Klarifikasi dulu yang bilang. Maka Umar datang kepada Nabi bersama Abu Hurairah. Ya Rasulullah, apa Umar? Saya dengar kabar bilang ini, Abu Hurairah, Anda mengucapkan siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Betul saya ucapkan. Ya Rasulullah, masalahnya ini Abu Hurairah dia mau umumkan di pasar. Memang kenapa Umar? Saya khawatir umat salah paham. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Biar narkoba yang penting syahadat masuk surga. Biar selingkuh yang penting syahadat masuk surga. Salah paham umat nanti ya Rasul. Jadi kalau begitu saya sarankan jangan diumumkan di pasar. Bahaya, banyak mudaratnya. Lalu apa kata Nabi? Betul, ini jangan kau umumkan karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Islam mengenal likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada yang cocok tempatnya untuk ucapan itu. Dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Jadi barang benar saja. Kalau Bapak yakin, wah ribut ini antara Dayak dengan Melayu kalau disebar ini. Maka Bapak kalau tidak menyebarkan dapat pahala, namanya menghindari kemaksiatan. Tapi kalau Bapak sebarkan, 2. 1 bisa Bapak dituntut pidana, yang kedua Bapak dapat dosa karena menghancurkan persaudaraan. Maka hati-hati pegang medsos. Jangan langsung sebar. Sudah disebar, ternyata berita hoax. Marah yang kita fitnah, akhirnya ribut. Kalau sudah ribut, siapa yang rugi? Bukan orang Makassar. Yang rugi orang yang tinggal di Pontianak. Maka inilah sebabnya Bapak Kapolres beserta Pak Pangdam, Pak Wali Kota hadir di tempat ini. Sebagai apa? Sebagai wujud kecintaan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah?
Apa karena saya paling pintar? Banyak ustadz yang ada di sini. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Bukan. Karena saya paling alim, karena saya yang paling banyak followerku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Karena sebentar malam, mulai malam ke-19. Kita tunggu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan seterusnya. Malam Lailatul Qadar itu Pak, lebih mulia daripada 83 tahun. Artinya apa Ustaz? Kalau Bapak beribadah di malam Lailatul Qadar itu, apakah Bapak mengaji, apakah Bapak sholat, apakah Bapak zikir, atau bahkan itikaf saja, duduk saja menurun dosa, sama Bapak dapat pahala 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah. Maka tunggu ini Lailatul Qadar. Mana ciri-cirinya Lailatul Qadar Ustaz? 10 malam terakhir. Berarti malam 20, 21, 22 dan seterusnya sampai malam 30. Dirinci lagi, diringkas lagi oleh para ulama. Malam 20, malam 10 terakhir di setiap malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 5, 20, 29. Nah, diringkas lagi oleh ulama, kemungkinan malam 27. Kenapa Allah rahasiakan, tidak langsung Nabi katakan malam 25 atau malam 23? Menghindari orang culas. Karena kalau ditentukan malam 27, biar tukang judi datang juga. Maka sebaiknya Bapak datang tiap malam, insya Allah dapat. Apa yang dilakukan? Menunggu Lailatul Qadar. 1, iktikaf. Apa itu iktikaf Ustaz? Datang di masjid. Imam Syafi'i. Boleh tidur di masjid? Boleh. Yang penting Bapak bawa bantal. Jangan tidur di karpet. Nanti Bapak ngiler. Kalau tidak bawa bantal, bantalnya pakai ini. Nah. Begitu keluar. Ya. Masya Allah, karpet kita cantik. Jangan sampai orang sujud, najis yang dia dapat. Bawa. Pak, Bu, kenapa kalau anak kita ulang tahun, kita mampu bawa dia ke Kuala Lumpur, kita bawa dia pergi jalan-jalan, kita bawa dia makan. Kenapa itikaf Bapak tidak bisa bawa anaknya? Bawa itikaf Pak. Apa yang dilakukan? Sholat tahajud. Bagaimana sholat tahajud? Sama sholat sunnah yang lain. Saya tidak tahu niatnya Ustadz. Niat tidak harus diucapkan. Boleh dalam hati. Mau ucapkan usalli sunnatal tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia, saya niat salat tahajud 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu pun kau tidak hafal, jangan putus asa. Ambil cara praktis, berdiri tegak baru kau bilang saja, Tuhan, salat tahajud 2 rakaat Allahu akbar. Boleh. Sudah itu ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Jangan juga begitu terus Pak. Boleh. Ikut sama imam, berjamaah. Apalagi tadarus, baca Quran. Tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya baca Pak. Terjemahannya saja baca. Apalagi zikir. La ilaha illallah. Itu zikir yang populer. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cuma kalau berzikir Pak, jangan terlalu buru-buru. Sehingga kita tidak jelas apa dia ucapkan. Zikirnya kayak makan pisang goreng panas mulutnya Pak. Nah, boleh Bapak begini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hatoya. Boleh juga dengar ceramah. Bapak misalnya menunggu, sudah mengaji, sudah sholat, masih ada waktu untuk buka puasa, sahur, Bapak nonton ceramah pakai headset.
supaya kau tidak ganggu orang di sampingmu. Dan pada saat itu siapa yang mendapati Lailatul Qadar, maka sama dia berbuat baik 83 tahun berturut-turut. Bapak bisa sholat tahajud 83 tahun berturut-turut. Tarawih aja 20 rakaat tidak ada di sini. Iya toh? Maka Bapak Ibu sekalian, akhir Ramadan sudah kita dapat itu berbaiki, maka kita rayakan 1 Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Salah satu di antaranya, kalau mau dapat suci, maka kita berhalal bihalal. Dosa kepada Allah Pak selesai. Kalau Ramadan, dosa apapun Allah ampuni. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, kata Nabi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu jaminan Rasulullah. Dengan puasa yang sempurna hapus dosa. Tapi dosa bagaimana? Dosa kepada Allah. Dosa kepada suami belum dimaafkan sebelum minta maaf. Dosa kepada istri, bapak tidak dimaafkan kalau tidak minta maaf. Maka selesai Ramadan, suami istri saling memaafkan. Tapi saling memaafkannya bukan begini saja. Maaf lahir batin, ujung rambut, ujung kaki, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja. Tidak begitu. Caranya, 1, jabat tangannya. 2, pandang wajahnya. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. 5, yang paling penting, sebut judulnya dosamu. Bu, maafkan saya. Apa judulnya? Ustaz Dasat bilang sebut. Enggak enak, nanti kau marah lagi. Apa? Enggak marah? Enggak, betul. Maafkan saya Bu, waktu saya dinas ke Jakarta saya hilap Ibu. Ada perempuan mirip betul sama kamu Bu. Saya hilap, maafkan saya Bu ya. Kata istrinya, saya maafkan Pak. Memang begitulah manusia biasa. Kadangkala kita hilap. Karena waktu kau hilap, saya pun hilap di belakang. Yang keenam, syaratnya kalau kepada manusia, barangnya orang kasih kembali. Pak, saya pernah ambil gotnya Bapak 1,5 meter. Maafkan saya, kembalikan got. Bapak-bapak yang kerja di Polrestabes, kerja di kantor wali kota, yang pernah ngambil barang-barang wali kota, kasih kembali besok. Rumah dinas selalu hilang gorden, AC, itu saya heran. Setiap ganti kepala dinasnya, wali kotanya, hilang lagi semua. Biar sendok hilang semua Pak. Kalau mau bertobat, maka barang yang pernah diambil kembalikan. Makanya saya Pak, itu kalau lihat koruptor yang bebas, saya bilang kau boleh bebas di dunia. Kau pikul nanti itu mobil yang kau ambil. Bayangkan kalau dia korupsi 20 miliar Pak, disuruh pikul itu nanti 20 miliar. Sambil menunggu namanya diadili. Misal, Dasat Latif lewat, banyaknya dibawa kursi. Lewat misalnya wali kota kan. Lewat Satpol PP, ternyata Bapak yang ambil ini. Sebelum itu terjadi, kembalikan Pak.